Nabi kita, maka tidak ada yang paling pantas dan wajar untuk dicintai kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad. Jika ada orang yang dia tidak cinta kepada Nabi, dia tidak suka dengan Nabi, maka itu ada sesuatu yang salah dalam hatinya, ada penyakit yang kotor dalam hatinya. Aneh, palurahnya kasepnya bager, tapi masyarakatnya teresep, kan aneh. Aneh kira-kira. Kecuali mun palurahna nya goreng, nya akhlakna goreng, hewa kabehan wajar. Ieu malurahna kasep bager meureun. Atuh pan ulama lain orang dieu teh nyaho. Ieu ngarti bahasa Sunda henteu? Lain kata Pak Imam masjid tadi, orang Semarang, isinya Palembang. Waduh, kayaknya nggak ngerti kalau bahasa Sunda ini. Tapi udah lama 20 tahun mungkin udah paham ya. Masa iya orang yang bagus rupanya, yang bagus akhlaknya, kita tidak suka, tidak cinta kepada orang tersebut? Makanya ketika ada orang yang tidak cinta, tidak suka kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu jelas dan nyata ada satu penyakit di dalam hatinya. Makanya zaman dulu nih, ketika Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat manusia mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, untuk meninggalkan akhlak-akhlak tercela, banyak orang yang tidak suka dengan Nabi kita, banyak orang yang benci dengan Nabi kita. Bukan karena mereka tidak tahu Nabi kita itu orang yang hebat rupanya, bukan mereka tidak tahu Nabi kita itu paling bagus akhlaknya, tapi karena penyakit dalam hati mereka sehingga mereka tidak mau mengikuti ajakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Tadi kata MC, Nabi kita digelari dengan Al-Amin. Itu yang ngasih gelar Al-Amin bukan orang-orang muslim, orang-orang kafir Mekah yang saat itu Nabi kita belum diangkat menjadi Nabi, belum diangkat jadi Nabi. Masyarakat sudah menggelari beliau dengan Al-Amin sebagai orang yang amanah, karena mereka tahu dari sejak kecil sampai usia tersebut Nabi tidak pernah berdusta, Nabi tidak pernah berkhianat, sehingga mereka orang-orang kafir menggelari Nabi kita dengan Al-Amin, orang yang amanah. Artinya orang-orang Arab Mekah saat itu begitu mencintai kepada Nabi kita. Disebutkan kata dalam sejarah, kita nul yakin fi sirati sil mursalin, disebutkan bahwa orang-orang Mekah saat itu sebelum Nabi kita diangkat Nabi dan Rasul, mereka begitu cinta kepada kita, mereka memuja-muji Nabi kita, mereka mencintai Nabi kita. Tapi ketika Nabi kita diangkat oleh Allah menjadi Rasul, menyampaikan kebenaran kepada umat manusia, kepada orang-orang kafir Arab saat itu, mulai dari situ orang-orang kafir yang awalnya mencintai menjadi membenci kepada Nabi kita, yang awalnya memuja-muji menjadi mencaci maki Nabi kita. Ini satu pelajaran buat kita semua. Kalau kita memposisikan diri mengikuti perjalanan Nabi, menyampaikan kebenaran, membela kebenaran, jangan takut dengan cacian, jangan takut dengan orang membenci kita. Kenapa? Itu resiko dari perjuangannya orang yang membela kebenaran. Betul apa tidak? Takbir. Jadi kalau ustadz, kiai, aparat pemerintah, Pak Lurah, Pak Polri, Pak Polisi, Pak TNI, ketika memposisikan diri memperjuangkan kebenaran, membela kebenaran, lalu beresiko dibenci orang, dibully orang, dicaci maki orang, itu biasa. Perjuangan memang seperti itu. Dari sononya juga seperti itu. Jangankan kita yang rupanya model begini, jangankan kita yang akhlaknya model begini, Nabi aja yang rupanya sempurna, akhlaknya paling bagus, ketika menyampaikan kebenaran dibenci, dibully, dicaci maki, disakiti oleh orang-orang kafir dan tidak suka dengan beliau. Bukan tidak suka dengan keindahan wajahnya, bukan tidak suka dengan akhlaknya, tapi tidak suka dengan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Makanya siapapun kita yang kalau memang kita ingin memposisikan diri, baik itu sebagai penyampai pesan agama alias jadi ustaz, jadi kiai, ataupun sebagai orang yang mengurus urusan umat, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur atau jadi presiden, termasuk juga aparat dari kepolisian maupun TNI. Kalau kita berada di posisi itu, saya kira kalau betul mereka akan membela kebenaran,
menjaga kebenaran, melawan kezaliman, saya yakin mereka harus siap dengan yang namanya cacian dan makian. Eta bangsa nu malehoy. Tahu malehoy? Bangsa nu sieun dicaci, sieun dimaki, sieun dibully, geus dengan ulah jadi pemimpin. Betul apa tidak? Ya iya. Orang yang tidak siap untuk dicaci, orang yang tidak siap untuk dibully, jangan sekali-kali pengen jadi pemimpin. Kenapa? Karena resiko pemimpin, apalagi pemimpin yang betul-betul ingin membela kebenaran, menegakkan melawan kezaliman, yakin dalam perjalanannya dia akan dicaci, dibully, bahkan bisa jadi dilengsarkan dari kepemimpinannya. Betul apa tidak? Betul. Nah, ini kan lagi pada usum pencalonan nih. Diingetin nih sama yang mau pada nyalon. Ya, kalau mau nyalon bukan cuma modal duitnya doang. Atau tadi modalnya doa sama duit, betul itu Bu. Sepinter apapun, sehebat apapun orang nyalon, mau nyalon jadi kepala desa, nyalon lurah, nyalon bupati, nyalon gubernur dan seterusnya, presiden, tetap sehebat apapun dia, teu boga duit mah moal aya nu milih. Kok betul sih? Kenapa betul? Betul ya begitu. Saya kira di sini sama di sono berbeda. Ternyata di sono di sini sama aja mana-mana Bantennya. Gak bisa. Sepinter apapun, sehebat apapun, kalau dia nggak punya modal, nggak bakalan ada yang milih. Coba aja lakuin begitu. Kenapa saya bilang begitu? Saya ngalamin soalnya. Soalnya saya ngalamin. Saya ini salah satu kandidat calon Bupati Pandeglang kemarin, tapi kemudian nggak jadi. Kenapa? Karena kiai-kiainya ngedoainnya jangan jadi. Nih Pak Haji Ahmad Sutihati, temennya bilang, mendingan jangan deh. Ya, akhirnya jadi nggak jadi kita. Alhamdulillah, pada seneng saya nggak jadi itu. Pada alhamdulillah katanya mendingan nggak jadilah begitu. Nah, kalau bicara senang nggak senang, mungkin ada yang senang, mungkin juga tidak. Tapi yang jadi pengalaman buat saya ternyata dalam urusan kayak begini, Pak Lurah ya, urusan finansial itu boleh dibilang nomor satu. Nomor satu. Urusan dia punya wawasan luas, punya pengalaman banyak. Kalau kagak didukung dengan finansial yang cukup, sulit untuk bisa maju dalam kontestasi apapun, baik itu tingkat kabupaten, tah di lurah, tah di provinsi, kagak bisa. Eta mah keur ngomong pengalaman seperti gitu, mantap. Kulawani ngomong gitu karena pengalaman seperti itu. Lumayan lah pelajaran buat saya dan buat kita semua, bahwa ternyata memang Indonesia ini masih seperti itu modelnya. Jadi artinya kata saya nih, punya kesimpulan, kalau masyarakat kepengen punya pemimpin yang betul-betul amanah, sesuai yang diharapkan oleh agama, saya kira akan tetap sulit kalau masyarakatnya masih memilih atas dasar pemberian, bukan atas dasar kelayakan. Di sono nih ya, di daerah kami di sana, yang dipilih itu berdasarkan pemberian, bukan karena kelayakan. Dan mereka nggak peduli mau itu orang layak atau tidak, kalau nggak ada duitnya kagak dipilih. Di sini gitu nggak? Di situ nggak? Di sini begitu apa enggak? Enggak beda. Begitu Mbak Teni ya, Masya Allah. Tapi kita jangan kecil hati. Jadi saya nyimpulin nih, kita kalau kepengen punya pemimpin yang katanya amanah, yang katanya betul-betul bakal membawa keberkahan, kesejahteraan, saya kira akan sangat jauh terwujud harapan itu kalau masyarakat masih punya mindsetnya, masih mereka punya pikiran bahwa memilih itu kepada orang yang ngasih duit. Kalau masih seperti itu karakter masyarakatnya, sampai kapanpun orang-orang baik yang kita harapkan tidak akan bisa nyalon atau jadi pemimpin kita. Yang jadi siapa? Ya begitu-begitu aja. Yang jadi siapa? Yang begitu-begitu aja. Tapi insya Allah lurah ini mah bukan dipilih kan ya, ini mah diangkat lurah mah. Jadi gimana yang angkatnya? Kalau yang angkatnya benar ya benar lurahnya berarti. Gimana yang angkat begitu ya? Maka para ibu bapak rahimakumullah, diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.